Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Fayaqulullahu jalla wa ala, a'udhu billahi minasy syaitanir rajim. Wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Sadaqallah wa ballagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Nabawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan kali ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa taala di majlis yang mulia ini untuk membaca bersama-sama sejarah kehidupan para salihin, para shadiqin, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk senantiasa bersama dengan mereka. Di dalam kesempatan ini kita akan kembali mendengar cerita tentang orang-orang saleh dan kehidupan mereka. Dengan harapan dari cerita-cerita mereka kita bisa mengambil pelajaran yang penting untuk kehidupan dunia kita, agar kita bisa meraih kebahagiaan hidup di akhirat kelak. Kali ini cerita yang kita ambil dari kitab Ma'auliya'illahi Salihin karangan Syekh Muhammad Nuruddin Marbu Al-Banjari, bercerita tentang Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala, salah seorang kibar ulama, az-zahid al-wari', seorang yang Allah Subhanahu wa ta'ala beri keberkahan kepada ilmu dan amal beliau. Di dalam kitab ini diceritakan Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala, beliau pernah berkata, kuntu nadhuran fi bustanin bi ardi Syam. Aku pernah bekerja di sebuah kebun di negeri Syam. Fihi anwa'ul fawakih. Di kebun itu terdapat sekian banyak jenis buah-buahan. Faja'a sahibul bustani yauman wa ma'ahu ashabun lahu. Suatu hari pemilik kebun datang bersama dengan kawan-kawannya. Kemudian ia berkata kepadaku, "I'tina birumanin hulwin." Datangkanlah kepada kami ar-ruman al-hul, yaitu buah yang manis. Dalam hal ini adalah buah delima yang ingin didatangkan. Saat itu Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala berkata, wallahi ma a'rifu al-hulwa min al-hamid. Demi Allah, aku tidak bisa membedakan mana buah yang manis dan mana buah yang masam. Terkejutlah pemilik kebun ini. Kemudian ia berkata kepada Ibrahim ibn Adham, subhanallah, anta fi hadzal bustan mundu syahrin la ta'rif al-hulwa min al-hamid. Sungguh engkau telah bekerja di sini selama 1 bulan. Kenapa engkau tidak bisa membedakan mana buah yang masam dan mana buah yang manis? Ibrahim bin Adham menjawab, aku tidak bisa membedakan antara yang masam dan yang manis. Saat itu si pemilik kebun merasa kagum dengan jawaban Ibrahim bin Adham rahimahullah. Kemudian ia berkata kepadanya, inni qad istaqlaltu karaka fa ana uhibbu an azidak. Aku telah berlepas diri dengan janji upah kepadamu, dan saat ini aku akan menambah upah untukmu. Ibrahim ibn Adham berkata kepada orang tersebut, qad kunta bil amsi tu'tini karaya wa antal yawma tu'tini karadini la hajata li fil muqami ma'ak. Upah yang kau berikan pada kesempatan yang lalu engkau berikan karena pekerjaanku. Adapun sekarang saat engkau menambah upahku, engkau berikan lantaran agamaku, lantaran akhlakku, lantaran kebagusan perilakuku. Maka aku tidak berhajat dengan pemberianmu. Maka Ibrahim bin Adham pun meninggalkan pemilik kebun itu seraya kembali ke kampungnya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Nabawi yang dirahmati Allah, dari cerita ini tergambar kisah seorang zahid, Ibrahim ibn Adham rahimahullah,
betapa beliau menjaga amanah yang diamanahkan kepadanya. Saat ia ditugaskan untuk menjaga kebun, tidak sekalipun ia mencoba untuk mencicipi buah yang ada di kebun tersebut. Tidak kurang 1 bulan lamanya ia berada di kebun itu, 1 buah pun tidak pernah ada yang ia cicipi. Wara' yang begitu melekat pada orang-orang saleh, bahkan tampak pada saat seseorang mengagumi kewaraan tersebut, kemudian berusaha untuk memberikan nilai lebih atas kewaraan yang ia tunjukkan, maka dengan seketika itu juga ia tolak keinginan mereka, lantaran khawatir bahwa pemberian itu sebagai imbalan dari agama yang ia perlihatkan dalam bentuk akhlak dan perilakunya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mereka hanya senantiasa ingin agar upah yang diberikan adalah sebagai balasan atas jerih payah yang ia lakukan, bukan lantaran ia menjual agama, bukan lantaran ia memperlihatkan akhlak yang mulia, bukan pula lantaran perilakunya mengagumkan sang Tuhan. Kalau itu terjadi, seakan-akan ia jadikan agama sebagai barang jual beli yang dengannya dia mendapatkan keuntungan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam kisah yang serupa ini para ulama juga menceritakan ketika seorang as-salihin mengalami musibah, terjatuh di tengah jalan. Kemudian saat mereka berusaha untuk menolong orang ini, menyingkirkannya ke tepi jalan, kemudian meletakkannya di sebuah tempat yang berteduh. Kemudian orang tadi berkata, tempat siapakah ini? Mereka menjawab, ini tempat si fulan. Lalu ia berkata, apakah kalian sudah meminta izin kepada pemilik tempat ini? Kata-kata itu begitu mengagetkan orang yang ada di sekitarnya. Ma'asyiral muslimin, setelah ini kita akan mendengar lanjutan kisah. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Nabawi yang dirahmati Allah. Saat orang tersebut bertanya, apakah kalian sudah meminta izin kepada pemilik kedai ini? Mereka menjawab, apakah di saat seperti ini, di waktu seperti ini, kita perlu untuk meminta izin? Kemudian ia menjawab, bi ghairi idznin fala yakun. Kalau tidak ada izin, maka aku tidak akan berteduh di tempat ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, inilah bahagian dari sikap dan sifat para salihin, di mana mereka menjaga kehormatan dirinya bahkan pada hal-hal yang dianggap oleh orang lain sebagai perkara biasa. Diriwayatkan Sayyidina Abdullah bin Ja'far At-Tayyar rahimahullah, saat beliau pergi ke sebuah kawasan tanah lapang, ia berjumpa dengan seorang hamba sahaya hitam yang sedang berteduh di sebuah kebun korma. Saat itu sang hamba sahaya diberi 3 kerat roti sebagai upah dan sebagai makanannya di hari itu. Kemudian datanglah seekor anjing. Kemudian hamba sahaya tadi menyerahkan 1 keping roti yang ia miliki kepada anjing tersebut. Saat anjing itu selesai memakan 1 keping roti, kemudian hamba sahaya tadi memberikan kepadanya keping yang kedua. Saat anjing itu kembali menghabiskan keping yang kedua, maka hamba sahaya tadi kembali memberikan kepadanya keping yang ketiga, hingga habislah 3 keping roti yang ada dan menjadi jatah untuknya. Heranlah Abu Abdullah bin Ja'far rahimahullahu ta'ala dengan apa yang ia saksikan. Kemudian ia bertanya kepada hamba sahaya tadi, ya ghulam, kam kutuka kulla yaum? Wahai hamba sahaya, berapakah jatah makanmu dalam sehari? Kemudian hamba sahaya tadi menjawab, ma ra'aita, apa yang telah engkau lihat? 3 keping roti itulah jatahku dalam 1 hari. Kemudian Abdullah bin Ja'far kembali bertanya kepadanya,
falima atharta hadzal kalba, lalu kenapa engkau berikan semuanya kepada anjing itu? Lalu ia menjawab, ma hiya bi ardi kilab, sesungguhnya tempat ini bukan tempat asal anjing itu, dan dia datang dari tempat yang jauh merasakan kelaparan yang hebat, maka aku berikan kepadanya 3 jatah keping roti yang menjadi hakku, dan itu dilakukan setiap harinya. Al-Imam Abdullah bin Ja'far rahimahullah ta'ala kemudian bertanya kepadanya, fama antal yawma sani', lalu apa yang akan engkau lakukan untuk menghabiskan hari-harimu setelah ini? Beliau menjawab, atwi yaumi hadza, akan aku habiskan sisa hariku ini dengan berpuasa, lantaran semua jatah makannya sudah ia berikan kepada seekor anjing yang datang kepadanya. Lalu Abdullah bin Ja'far rahimahullahu ta'ala berkata, ulamu ala sakha inna hadza la askha minni, aku dicela lantaran kedermawananku selama ini, sungguh pemuda ini lebih dermawan daripada diriku. Lalu Abdullah bin Ja'far rahimahullahu ta'ala membeli kebun korma tersebut, sekaligus membeli hamba sahaya. Lalu ia merdekakan hamba sahaya itu, dan diserahkanlah seluruh kebun dan isinya kepada hamba sahaya sebagai hibah baginya. Apa reaksi sang gulam, hamba sahaya, melihat apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Ja'far? Ia merdekakan budak itu, ia beli kebun korma yang budak itu bekerja padanya, kemudian ia serahkan kebun korma itu kepada sang budak. Sang budak berkata kepada Abdullah bin Ja'far rahimahullah, in kana zalika li fahuwa fi sabilillah, wahai Tuan, seandainya engkau serahkan kebun ini kepadaku, maka saksikanlah aku wakafkan kebun ini di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Fasta'zama zalika minhu wa madal ghulam lihali sabilihi, maka semakin kagumlah Abdullah bin Ja'far dengan apa yang ia saksikan. Kemudian pergilah gulam itu, entah pergi ke tempat yang jauh, meninggalkan Abdullah bin Ja'far dengan kekaguman yang ada di hatinya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Nabawi yang dirahmati Allah, terkadang seseorang merasa bahwa dirinya sudah berbuat banyak, bahwa dirinya sudah melakukan yang terbaik. Tapi saat ia pergi ke belahan bumi yang lain, terkadang Allah pertemukan dirinya dengan mereka yang jauh lebih baik amalnya, dengan mereka yang jauh lebih berkualitas perbuatan dan ibadahnya. Ini semata agar Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada seorang abid, kepada seorang zahid, bahwa yang ia lakukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala masih tidak sebanding dengan apa yang dilakukan oleh manusia-manusia lainnya di bumi belahan Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, 2 cerita yang mengawali pertemuan kita pada saat ini menjadi pembelajaran bagaimana orang-orang saleh memandang kepada dunia dengan pandangan yang menghinakan. Dan seperti itulah agama menginginkan kita saat kita melihat kepada dunia. Nabi SAW dalam hadisnya beliau bersabda, in ad-dunya la tazinu indallahi janaha ba'udah, sesungguhnya dunia. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Nabawi yang dirahmati Allah, kisah penutup ini memberikan gambaran kepada kita bagaimana salihin termasuk para nabi mengingatkan kepada kita tentang bahaya dunia. Dalam riwayat yang diceritakan oleh Imam Jarir dari Sayyidina Lais bin Sa'ad rahimahullah ta'ala, beliau menceritakan kisah perjalanan Nabiullah Isa alaihi salam dengan seseorang yang mendampingi perjalanan beliau. Kemudian saat mereka tiba di sebuah tepi pantai, singgahlah Nabi Isa alaihi salam bersama kawan seperjalanan beliau ini untuk menyantap makanan siang. Saat itu ada 3 kerat roti yang dibawa oleh Nabi Isa alaihi salam. Kedua orang ini kemudian memakan 2 kerat roti dan menyisakan 1 kerat roti. Setelahnya Nabi Isa alaihi salam
pergi ke tepi pantai untuk meminum air yang ada di sekitar situ. Saat itu kawan yang mendampingi Nabi Isa alaihi salam memakan sisa roti yang tersisa saat itu. Satu keping roti yang bersama dengannya. Sekembali Nabi Isa alaihi salam, beliau tidak menemukan sisa satu keping roti. Kemudian ia bertanya kepada kawannya, "Kemana satu keping roti yang saya sisakan?" Kawan tadi menjawab, "La adri, saya tidak tahu." Nabi Isa alaihi salam kemudian memperlihatkan kepada orang ini satu mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Dia hidupkanlah seorang yang sudah mati. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dengan mukjizat yang Allah anugerahkan kepada Nabi Isa alaihi salam membangkitkan orang yang sudah mati yang dihidupkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Setelah itu orang itu pun kembali diwafatkan. Lalu Nabi Isa bertanya kembali kepada kawannya, "Siapakah yang mengambil satu kerat roti?" Setelah ia perlihatkan mukjizat yang Allah anugerahkan kepadanya, tetap orang itu berkata, "La adri, aku tidak tahu." Kemudian berjalanlah Nabi Isa alaihi salam bersama dengan orang ini, yang dalam perjalanannya Nabi Isa alaihi salam memperlihatkan mukjizat yang kedua kepadanya. Dia berjalan di atas lautan tanpa alas dan tanpa perahu. Saat itu ketika berada di tengah lautan, Nabi Isa alaihi salam kembali bertanya kepada orang ini, "Di manakah satu kerat roti yang tadi saya sisakan?" Orang ini tetap berkata, "La adri, saya tidak tahu." Akhirnya kembalilah Nabi Isa dan kawannya ini ke tepi pantai. Kemudian Nabi Isa alaihi salam duduk di tepi pantai, lalu beliau kumpulkan pasir yang ada di tepi pantai seraya membentuk satu gugusan. Kemudian satu gugusan pasir ini beliau bagi menjadi 3. Dengan izin Allah, Nabi Isa alaihi salam berdoa agar 3 bahagian gundukan pasir ini Allah rubah menjadi emas. Saat itu Nabi Isa alaihi salam berkata kepada kawannya, "Satu gundukan ini adalah hakmu, satu gundukan yang kedua adalah hakku." Lalu orang tadi bertanya, "Lalu milik siapa satu gundukan yang ketiga?" Nabi Isa menjawab, "Untuk yang mengambil satu kerat roti." Saat itulah sang pendamping berkata kepada Nabi Isa, "Akulah yang mengambil satu kerat roti." Akhirnya Nabi Isa alaihi salam meninggalkan kawannya ini dengan 3 gundukan emas. Tak lama sesudahnya datang 2 orang yang ingin merampok kawan Nabi Isa lantaran ia melihat 3 gundukan emas yang ada di hadapannya. Saat itu sang pemuda berkata kepada 2 orang asing ini, "Ada solusi yang aku ingin berikan kepada kalian. Bagaimana jika seandainya kita bagi menjadi 3 bahagian? Sepertiga untukmu, sepertiga untuk kawanmu, dan sepertiga untuk aku." Sepakatlah 3 orang ini dengan apa yang diusulkan oleh sang pemuda. Sampai saat mereka merasa lapar, sang pemuda meminta kedua kawannya ini untuk pergi membeli makanan dan mencari makanan. Saat 2 kawan ini pergi mencari makan, kedua orang bersepakat dengan kesepakatan jahat. Kita akan racuni makanan ini, kemudian saat kita datang, kita bunuh kawan kita tadi. Akhirnya datanglah 2 pemuda dengan makanan yang sudah dia racuni. Di waktu yang sama, sang pemuda yang menanti kedatangan kedua kawannya pun juga berniat jahat dengan 2 orang ini. Kalau keduanya datang, maka akan aku bunuh keduanya. Maka saat 2 orang tadi datang, dibunuhlah keduanya. Saat kedua kawan itu sudah meninggal dunia dan tersisa makanan, maka si pemuda itu pun memakan makanan yang dibawa oleh 2 kawannya, makanan yang sudah diracun. Maka akibatnya ia pun meninggal dunia setelahnya. Setelah ketiga orang ini meninggal dunia, Nabi Isa alaihi salam kemudian datang dengan murid-murid beliau, kemudian memperlihatkan kepada mereka seraya berkata, "Hadhihi dunya fahdharuha." Ini adalah dunia, hendaklah kalian waspada kepadanya. Betapa dunia sanggup menghantarkan seseorang untuk saling membunuh di antara mereka.
betapa dunia sanggup untuk membuat seseorang meninggalkan nilai-nilai moralitas dalam kehidupannya. Ma'asyiral muslimin, pemirsa TV Nabawi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikisahkan dalam kisah Nabiullah Isa alaihi salam kembali menekankan kepada kita betapa dunia yang hanya sesaat kita tinggali di atasnya sanggup kadang membuat seseorang mempertaruhkan kehormatan dan menjual agamanya untuk mendapatkan sekeping daripada kenikmatan dunia. Nabi SAW mengingatkan kepada dunia seraya mensifati dunia dengan sifat-sifat yang mengagumkan bagi mereka yang mudah tertipu oleh dunia. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Ad-dunya hulwatun khadirah." Dunia adalah sesuatu yang manis dan menyejukkan mata yang memandangnya. Dengan ungkapan lain, Nabi SAW ingin mengingatkan betapa dunia penuh dengan tipu daya, sanggup untuk menipu seseorang saat mereka sudah mengecap kenikmatan dunia dan melihat keindahan dunia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan bersuhbah, berkawan dengan orang-orang saleh, kita akan dapat menumbuhkan perasaan di dalam hati untuk memandang dunia dengan pandangan yang dibenarkan oleh agama. Dunia adalah jembatan kita. Dunia adalah ladang amal kebaikan kita. Maka cukuplah dunia menjadi mulia di pandangan orang-orang yang zahid di sisi Allah Subhanahu wa taala ketika ia jadikan dunia sebagai tempat ia memperbanyak amal dan perbuatannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Adapun mereka-mereka yang senantiasa memperbanyak bekal-bekal akhirat, memperbanyak amal-amal saleh, mengingatkan kepada kita bahwa dunia adalah satu dari antara sekian musuh-musuh hamba yang beriman di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara asar yang diriwayatkan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, "Ad-dunya jifah wa tullabuha kilab." Dunia adalah bangkai. Mereka yang mengejar dan mencari dunia adalah anjing-anjing yang kelaparan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dengan cerita-cerita yang seumpama ini, seseorang senantiasa diingatkan, seseorang senantiasa diarahkan untuk tidak mudah tertipu dengan kenikmatan-kenikmatan dunia. Betapa banyak manusia yang kehidupan dunianya hanya dihabiskan untuk mengejar dunia, lupa bahwa ada kehidupan sesudah kehidupan dunia yang jauh lebih panjang dan abadi selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengingatkan kepada kita tentang kondisi ini ketika beliau menghadapi sakaratul maut, kemudian menetes air matanya seraya beliau berkata, "Bu'dus safar wa qillatuz zad." Betapa jauh perjalanan yang akan aku hadapi setelah kematianku dan betapa sedikit bekal yang aku siapkan untuk menghadapi perjalanan itu. Ini juga yang menjadi pesan dan wasiat baginda Nabi SAW kepada para sahabatnya untuk senantiasa memperbanyak bekal akhirat dan memperbaharui iman agar bisa mengarungi kehidupan dunia hingga selamat sampai mendapatkan kebahagiaan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang diridainya dan mempertemukan kita dengan para kekasih-kekasihnya di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.